Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Itu mataba masyaitu matabawatu minal jannati ma'adaha. Jamani milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat taufiknya hingga pada malam hari ini. Alhamdulillah kita mamurkan sama-sama waktu kita dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, jamuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita berkumpul dengan jamuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita akan baca hadis daripada ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita baca daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazata faqumu faman tabi'aha wala yaq'udu hatta tuda'u hatta tuda'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, dalam hadis yang ke-16 ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabiun jalil Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumul janazah." Apabila kalian melihat jenazah atau lewat, ya, apa sih jenazah itu? Kalau kita hadir kematian, tauziah ya, tauziah itu menghadirinya jenazah atau mayit sedang dimandikan atau lagi dikafanin, yaitu namanya mayit. Tapi kalau jenazah itu nama daripada burung batang. burung batang yang di dalamnya ada mayit itu namanya jenazah. Jadi kalau di mana jenazahnya? Nah, kurang tepat sih sebenarnya ya. Kalau kita taziah di rumah, nanya di mana jenazahnya, bukan jenazah, di mana mayitnya. Jadi kalau jenazah itu ya burung batang yang di dalamnya ada kayak di masjid, salat di masjid, ya, ada keranda mau dibawa ke depan namanya jenazah. Jadi ada keranda yang di dalamnya mayit disebutnya jenazah. Jadi kalau kita sedang duduk atau lewat jenazah sedang digotong, itu namanya jenazah. Kalau kalian lihat jenazah atau lewat jenazah sedang diusung ya, fakumu, maka bangunlah, jangan duduk baik, bangun. Ini ngerokok ke jenazah lagi lewat, ngobrol ke, bangun. Bangunnya itu ya
artinya menghormati jenazah, bukan. Karena perkara kematian ini perkara besar. Artinya dia udah nggak lagi bisa seperti kita yang diberikan, yang melihat itu diberikan kesempatan masih hidup. Dia sekarang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, dan dia akan di alam barzah, gitu ya. Apakah di alam barzah itu sebentar? Ya, alam barzah terus sampai berlangsung. 100 tahun, nggak tahu, 200 tahun, nggak tahu, 1000 tahun, ya nggak tahu, sampai datang hari dia. Ya. Makanya perjalanan yang butuh banyak berkah. Kita rajin-rajinlah kita beribadah, rajin-rajinlah membekali diri, makmurkan waktu umur dengan berbanyak ibadah. Salat, sunnah, baca Al-Quran, apalagi silaturahmi, berbuat hal yang bermanfaat buat diri kita, buat orang lain. Karena semua perjalanan ini namanya perjalanan yang betul-betul butuh bekal. Atarda murafaqata qaumin hum zad wa anta bighairin zad. Mau kamu bareng-bareng sama kaum yang mereka semuanya punya berbekalan, mempersiapkan diri. Mau kemana lo? Mau pada ke Jawa. Waduh, bekalnya banyak. Jangan bawa ini, bawa itu. Lah ente berbangga doang, lengang langsung doang, ya mau gabung. Kayaknya pada mundur, nggak, mereka pada punya bekal. Apalagi menuju akhirat. Apalagi menuju akhirat. Mungkin kalau di dunia orang masih bisa, ya udah lo ikut aja, kita gampang, perjalanan gue yang nanggung, ya bisa gitu. Kalau akhirat, alam barzah, siapa yang menanggung? Wa alaisal insani illa ma sa'a. Nggak ada buat orang lain, cuma buat seorang itu kecuali apa yang dia usahakan masa hidup. Begitu. Dan juga orang nanti di akhirat, kullun nas yastajiluna tahta shadaqati. Semua orang akan berlindung, bernaung di bawah naungan sedekah. Di bawah naungan sedekah, bukan naungan haji, sholat, ya. Di bawah naungan sedekah. Jadi banyak-banyaklah bersedekah. Yang sedekah itu jangan nunggu kaya, ya. 1 dinar atau 1 dirham mengalahkan 1000 apa? 1 dinar mengalahkan 1000 atau 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Artinya 10.000 mengalahkan 10 juta atau 100 juta. Kenapa dia 1 dirham mengalahkan 10.000 mengalahkan 100 juta? Dia sedekah 100 juta karena uangnya banyak, nggak ada apa-apa yang dikeluarkan. Kalau dia cuma punya 20.000, 10.000 buat sedekah, 10.000 dikantongi. Itu mengalahkan dari 100 juta. Dan Allah nggak begitu saya, tapi Allah mengembangkan dari 10.000 itu, dikembangkan nanti di akhirat dia melihat apa? Dibesarkan yanmu, artinya ditumbuhkan terus, dihidupkan terus pahala itu oleh Allah menjadi besar. Gitu. Ya. Belum lagi di akhirat. Satu harinya lebih panjang, satu harinya ke alfisana, bagaikan 1000 tahun. Matahari didekatkan, begitu.
suasana yang sangat menakutkan. Sampai Sayyidatina Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, ya wahai ayahku, bagaimana nanti mereka nggak pada berpakaian? Keadaan lebih mengkhawatirkan daripada dia memikirkan aurat. Ya. Kembali kepada matan hadis, maka berdirilah, sunnah berdiri. Faman tabi'aha, dan orang yang mengikuti jenazah artinya sampai ke pemakaman, fala yaqud hatta tudh, dan dia jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan. Kan bawa jenazah nih, atau dari mobil ambulan, nah, kita datang juga sama. Ini jenazah aja baru dikeluarin dari mobil atau baru nyampe di gerbang, dia udah jadi tempat duduk dia. Tak dulu nunggu jenazah diletakkan baru duduk. Gitu. Jangan nyari tempat yang asik di tempatnya ada jenazah belum diletakkan. Itu artinya diantara hal yang begitulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita juga disunahkan mengucapkan salam ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin. Allah yang terlana walaupun dan begitu selesai. Assalamualaikum ya ahlal la ilaha illallah antum lana faratun wa nahnu bikum la lahikun. Melepaskan sendal kita disunahkan untuk tidak beralas kaki, karena itu pemakaman orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Waduh, kalau nggak pakai sendal takut kena, ya hati-hati lah. Yang jelas sunnah harus kita junjung tinggi. Kayak gitu. Mamin, dalam satu riwayat katakan dalam hadis ma'azza muslimun akhahu falahu mithlu ajri. Tidaklah seseorang bertakziah kepada saudaranya muslim kecuali Allah berikan pahala sebesar pahala orang yang kena musibah. Ya. Apa yang diucapkan oleh kita takziah? Nggak diucapkan ya, diam ya. Ucapkan Allahu ajra. Allahu ajra. Semoga Allah besarkan pahala musibahmu. Allahu ajra. Wa ahsana azaak. Wa ghafara wa rahimallahu maitak. Wa ghafara Allahu maitak. Allah besarkan pahala musibahmu dan Allah ampuni, Allah rahmati mayitmu, gitu ya. Apa yang diucapkan oleh yang punya musibah, yang sedang ditimpa musibah? Dia mengucapkan al-baqa'u lillah, al-baqa'u lillah. Kekekalan hanya milik Allah. Azamallahu ajra. Dibedah sedikit ya. Azamallahu ajra. Gitu. Yang musibah bilang apa? Al-baqa'u lillah. Al-baqa'u lillah.
Gitu. Ma min muslim yu'azzi akhahu illa kasahullahu hulalal karamah yaumal qiyamah. Tidak seorang muslim bertakziah kepada saudaranya muslim kecuali nanti dia di akhirat diberi perhiasan karamah, perhiasan keagungan di hari kiamat. Jadi takziah itu, yang namanya takziah, kapan berawalnya takziah itu? Berawalnya takziah itu menurut Imam Ibn Hajar, berawalnya takziah itu dimulai dari kematian apa setelah pemakaman. Lalu Ibn Hajar menguatkan bahwa takziah itu dimulai dari setelah pemakaman. Setelah pemakaman. Itu nama takziah. Ibn Hajar. Kalau Imam Ramli, Abdulnya, dia mengatakan bahwa pemakaman itu dari semenjak kematian. Dari awal kematian itu dimulai namanya takziah, berlangsung sampai tiga hari. Tapi ala kulli hal ulama itu mengatakan bahwa saya itu secara afdaliyah, tapi secara kondisi suasana, kalau memang setelah kematian itu sahibul musibah itu artinya dia sangat terpukul, artinya takut ada sesuatu yang nggak menguasai diri dengan musibah, ya, maka kerabat atau tetangga atau apa ya lebih baik dia takziah dari semenjak kematian untuk menghibur untuk memberikan satu motivasi bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah. Istirja, artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Makanya al-baqaulillah, kekekalan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang namanya musibah seperti kematian itu dikatakan bahwasanya sabru inda sadamatil ula. Yang namanya istirja ataupun kesabaran itu ketika pertama kali musibah datang. Ketika musibah datang dan dia langsung istirja, membalikan pasrah, istaslim, memasrahkan kepada Allah bahwa semuanya ini adalah kehendak Allah. Tapi kalau dia tidak terima, ya, tidak istislam sama Allah, ya tadi itu pahala besarnya hilang. Mau kematian siapapun, orang tua, saudara, kerabat, dia langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nangis boleh nangis, dia nangis mah ya namanya sedih, tandanya di mata, ya. Al-ainu tadma, mata nguain air mata, wal qalbu yahzan, hati ya sedih. Itu udah manusiawi, ya, karena Rasulullah juga menangis dengan birak, artinya berpisah dengan putra. Nah, kalau namanya takziah orangnya jauh nih, yang meninggal kerabatnya ada di mana? Di Jawa misalnya. Datang ke sono 1 hari. Nah, buat dia ngitung 3 harinya itu ya dari semenjak dia datang. Begitu. Karena
Takziah itu setelah berlalu 3 hari datang, udah 3 hari mayit dikubur dia baru datang. Ya emang dia jauh, ya nggak masih berlangsung buat dia. Bahkan hitungannya baru hari pertama dia buat dia yang jauh. Begitu. Tapi kalau yang dekat udah datang, ya nggak begitu jauh. Atau jalan kaki kayak nyampe setelah 3 hari itu ya nggak dihitung takziah namanya udah. Hampa aja, justru malah membangkitkan kesedihan buat buat sahibul musibah. Jadi nggak ada makna takziah dia udah. Kecuali dia yang jauh datang baru, gitu ya. Dia baru di situ. Nah alhasil itulah ya. Karena Rasulullah SAW juga ada dengan jenazah lewat. Ternyata Rasulullah berdiri, ya Rasulullah, ya itu jenazah Yahudi. Itu jenazah Yahudi kata Rasulullah. Kalau nggak salah Rasulullah katakan bukan kayak itu juga manusia dia ada penghormatan karena kembali bersama semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang kalau meninggal dunia isyhadu annahu min ahlil khair. Ya khair. Itu ya artinya memang satu saksi buat yang hidup kalau dia ahlul khair. Itu apa katanya? Dia dari orang-orang yang baik. Saksikannya adalah mayit kita orang baik. Gitu ya. Masa hidup gak pernah sholat, gak pernah hadir pengajian, sendalnya aja udah kegiatan di masjid apalagi orangnya. Isyhadu annahu min ahlil khair. Nah aja berat orang bilang ahlul khair, udah bilang aja khair. Kalau emang digituin khair, baik ya. Baik kematiannya ya, baik kematiannya dan juga kematian buat dia. Kenapa dia nggak bikin dosa lagi, nggak berbuat dosa lagi. Khair. Alhasil laisal musab bi firakil ahbab. Artinya musibah itu bukan dengan berpisahnya orang-orang yang kita cintai, iya. Tapi namanya al-musab man hurimat thawab. Namanya musibah itu orang yang diharamkan pahala. Nanti diharamkan pahala lah, itulah musibah yang jelas. Kenapa? Ya kalau mati memang semuanya mati. Tapi pahala Allah haramkan. Sehingga para salafus saleh itu orang tertinggal takbiratul ihram. Ya, tertinggal takbiratul ihram. Tahu kan takbiratul ihram? Takbir pertama dalam sholat ya. Takbir pertama dalam sholat. Safwatu sholat takbiratul ula ma'al imam. Intisari sholat itu yang paling mahal adalah takbir pertama bersama imam. Imam takbir Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Itu paling mahal. Makanya orang haji pun namanya arba'in itu ngapain? Ngejar takbiratul ihram. Ya, ngejar takbiratul ihram. Karena Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat sholat, dia taruh ontanya, selesai sholat ribut di luar masjid. Ya, Dajjal bil saut, banyak suara. Ya Rasulullah ngomong ada apa ini? Ada apa dia? Kenapa dia? Anunya lepas ya Rasulullah. Onta lepas ya, pergilah dia jalan, entah kemana ya. Kalau kita paling motor hilang ya, nggak dikunci, nggak digembok, atau kuncinya nyantel ya.
Kalau jadi kantongin hilang, ya. Kata Rasulullah, aku kirain dia ribut karena ketinggalan takbiratul ihram. Kata Rasulullah begitu ya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, takbiratul ihram lebih mahal daripada ontak sipulah. Bahkan dunia seluruhnya penuh dengan ontak. Takbiratul ihram bersama imam lebih mahal daripada dunia dipenuhi dengan ontak. Begitu ya. Nah, kita nggak berjamaah, kita nggak tahu kadar takbiratul ihram sampai akhirnya seharusnya bisa mendapatkan dan mendapatkan, itu namanya musibah. Begitu. Ya. Orang bisa berkumpul dalam kebaikan, membaca Al-Quran, mengambil hadis Nabi, mendengarkan pelajaran, dia tidak. Itu namanya musibah. Musibah yang jelas. Kenapa? Dia diharapkan pahala. Itulah namanya musibah. Bukan dengan berpisahnya dengan para ahbab, dengan orang-orang tercinta. Itu udah pasti. Ya, kehidupan itu sudah ada namanya pasti. Sunatullah, perpisahan di alam dunia. Tapi yang hakikatnya adalah diharapkannya pahala, itulah musibah. Sehingga Sayyidina orang ketinggalan takbiratul ihram, dia biasa sholat ada baik, jamaah ini nggak ada. Waduh, orangnya di masjid datang sampai dia 3 hari berturut-turut. Asal habis sholat pulang ke rumahnya dia dulu. Kenapa takziah? Kenapa dia nggak sholat jamaah? Takziahnya kira-kira ya, orangnya datang semua. Ibaratnya takziah dia bawa burung batang, apa-apa ini dia nggak mati, dia masih ada. Gimana nggak mati? Karena nggak musibah, dia diharamkan pahala. Dia diharamkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ini, saya ketinggalan takbiratul ihram, nggak ada yang takziah saya. Kenapa giliran meninggal saya punya anak? Ya. Anak saya kecil meninggal, saat separuh penduduk Basra takziah kepada saya. Kenapa saya ketinggalan takbiratul, nggak ada yang takziah sama saya? Ya karena yang namanya musibah itu tadi, ketinggalan takbiratul ihram. Adapun bahkan namanya sigit tau nggak sigit? Sigit itu kelahiran yang belum waktunya. Layatim syahr, belum datang waktu bulan, itu namanya sigit. Keguguran lah ya. Apa kata Rasulullah? Wa inna sikta la yajurru ummahu ilal jannah bisurur. Ya, yang keguguran itu, janin itu, nanti dia akan menarik ibunya ke surga karena bahagianya. Kebahagiaan janinnya itu, dia senang karena dia penduduk dia akan menarik ibunya ke surga. Apabila dia ihtisab dan semata-mata dia ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Ada anaknya baru umur setahun meninggal ataupun baru berapa hari meninggal, dia ihtisab kembali kepada Allah. Bahkan orang-orang soleh itu dia menikah bukan lagi mengharapkan dia punya anak. Dia mengharapkan itu ingin punya anak meninggal di saat masih bayi baru lahir meninggal. Kenapa? Dia udah punya simpanan. Ya. Dia akan pasrah ridho kepada Allah. Tadi syaratnya tadi itu as-sabru inda sadamatul ula. Dia pasrah istisam kepada Allah ketika awal kali musibah. Bahkan Allah ulangi pahala itu ketika dia mengingatnya kembali. Udah 9 tahun dia ingat kembali musibah itu.
Dia dari awalnya emang dia udah pasrah sama Allah, dia ridho sama Allah. Dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah apa? Yujadid. Allah akan berbaharui itu pahala sama seperti di waktu musibah pertama. Begitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bawa diri kita untuk selalu mengambil kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari hidup kita sebelum datang kepada kita kematian, sehingga kita menjadi orang yang rabih dengan hidup kita, menjadi orang yang beruntung, ya. Dan selalulah kita memupuk keimanan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang banyak ditinggalkan oleh umatnya, sehingga pahala besar man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahid. Dalam mana hadis katakan orang yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, maka buat dia yang menghidupkan itu, dia mendapatkan pahala 100 orang syahid. Masuk rumah aja assalamualaikum. Apa yang ditinggalkan itu hidupkan assalamualaikum. Dia mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Begitu. Al-Quran dihidupkan. Nah, bahkan Al-Quran itu sesuatu yang dikeluhkan oleh Rasulullah kepada Allah. Ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Umat ketinggalan Al-Quran. Al-Quran berdebu, ngeluh, mana pembaca-pembacaku. Nah, alhamdulillah, selama kita berkumpul dalam pengajian, insya Allah kita tidak lewat kecuali kita telah membaca ayat dua ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi keterang hati kita, menjadi penyejuk dan juga gizi buat rohani kita, dan kita dimasukkan ke surga Allah dengan syafaat Al-Quran yang berteman dengan Al-Quran. Al-Fatihah. Ilahana ya
Al-Quran وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا يا الله في الدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب الجنة. اللهم اغفر من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأن بك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.